الإنسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali pada kajian spesial kita, hukum-hukum fikih seputar virus corona, seputar COVID-19, yang mana ini menjadi perbincangan hangat pada saat kondisi pandemi corona seperti ini. Bahkan sangat kita sayangkan ketika terjadi wabah virus corona ini, banyak orang-orang yang berbicara tentang fikih tanpa ilmu. Banyak yang berbicara masalah agama, masalah hukum, tapi tidak dilandasi dengan fikih yang benar. Sehingga tidak heran kita mendengar saya mengusulkan bulan puasa nanti ada fatwa yang keluar bolehnya tenaga medis tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Ini sungguh mengherankan. Usulan agar orang yang mengurusi pasien corona boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Maka dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas hukum-hukum fikih seputar COVID-19 secara sudut pandang yang benar. Secara pandangan yang benar menurut ulama Islam, bahkan telah dikupas oleh Fadilatul Syekh Ustadz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih tentang hukum-hukum fikih seputar virus corona. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah membahas bahwa sholat jamaah dalam kondisi pandemi sekarang disyariatkan untuk dilakukan di rumah. Ya, sebagaimana para sahabat mereka juga mengqadha sholat ketika ketinggalan untuk sholat berjamaah di rumah. Seperti Ibnu Mas'ud, Anas, dan lain-lain. Kalau kita melaksanakan sholat di rumah, siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Yang berhak menjadi imam adalah sahibul bait, tuan rumahnya. Baik itu suami, ya, harus laki-laki, ya, atau anak laki-lakinya yang cakap dalam ilmu agama, ilmu tentang sholat, yang memiliki hafalan Al-Quran, bagus bacaannya, maka ini yang lebih utama untuk menjadi imam sholat. Bagaimana letak posisi imam dan makmum ketika kita melaksanakan sholat di rumah? Bila berjamaah hanya suami dan anak laki-laki satu orang, maka anak laki-laki berdiri di kanannya imam. Berdiri di kanannya imam. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas. Ketika suatu malam sahabat Ibnu Abbas bermalam, ya, di rumah Rasulullah SAW,
Kemudian Rasul sholat malam dan Ibnu Abbas ikut. Beliau berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Maka ditarik Ibnu Abbas, dipindah ke sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila jamaah tersebut terdiri dari suami dan 2 anak laki-laki, maka 2 anak laki-laki mundur ke belakang, sementara imamnya misalkan bapaknya di depan, anak laki-laki di belakang. Kemudian apabila jamaah tersebut terdiri dari suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, maka yang menjadi imam di depan, di belakangnya adalah anak laki-laki, kemudian di belakang anak laki-laki adalah istri dan anak perempuannya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis Anas, "Saffaftu ana wal gulamu khalfah wal ajuzu min waraina." Kami membuat shaf dan seorang anak yang sepantaranku di belakang Nabi, dan wanita yang sudah lemah, nenek kami, berada di belakang kami. Ini cara pelaksanaan sholat berjamaah posisi imam dan makmum. Bagaimana kalau berjamaah itu hanya perempuan saja, istri dengan anak perempuannya? Ya, misalkan suaminya sedang keluar, anak laki-lakinya tidak ada, di rumah hanya ada anak-anak perempuan dengan ibunya. Maka yang menjadi imam berada di tengah-tengah, kemudian kanan dan kiri diapit oleh anak perempuan dengan posisi sejajar, tidak lebih maju. Jadi perbedaan antara sholat berjamaah laki-laki dan wanita, kalau pada laki-laki bila jamaahnya lebih dari 2 orang, maka imamnya maju. Tapi bila hal ini dilakukan oleh jamaah wanita, maka imam tidak maju. Imam itu berada sejajar di tengah shaf. Berada di tengah shaf, kanan dan kiri diisi oleh makmum berdasarkan hadisnya Aisyah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, manfaatkan kondisi seperti sekarang ketika merebaknya wabah agar kita mengajarkan perkara sholat kepada anak-anak kita. Mengajarkan tata cara toharoh kepada anak-anak kita. Ini adalah fursah, kesempatan yang besar. Karena Nabi kita telah mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat saat mereka berusia 7 tahun. Dan kalian boleh memukulnya, pukullah mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun tapi tidak mau salat. Karena itu kita semua adalah pemimpin. Suami ketika di rumah sebagai ayah, dia adalah pemimpin. Istri ketika di rumah sebagai ibu, dia juga pemimpin. Maka setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu kaum muslimin, jangan sia-siakan kesempatan kita saat di rumah saja untuk mengajarkan hukum-hukum sholat kepada anak, kepada istri, ya, agar kita paham tentang hukum sholat berjamaah ini. Permasalahan selanjutnya, bolehkah orang yang terpapar virus corona untuk datang sholat berjamaah atau datang ke perkumpulan-perkumpulan? Orang yang terkena penyakit virus corona, dia haram untuk datang ke sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ada keringanan-keringanan ketika seorang memiliki udzur. Di antara keringanan meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika sakit. Ya, boleh kita sholat di rumah. Atau ketika kita memberikan bahaya kepada orang lain. Orang yang terpapar virus corona, kalau dia datang sholat berjamaah, ini namanya akan memberikan bahaya kepada orang lain. Padahal kita tidak boleh menyakiti kaum mukminin, memberikan bahaya kepada umat Islam, pada para jamaah. Di dalam sholat saja, di dalam sholat, orang yang akan menghadiri sholat berjamaah, dilarang yang sudah makan bawang atau yang makan makanan bau tidak enak. Ya, makan makanan yang memiliki bau tidak
tidak enak. Rasulullah SAW mengatakan, man akala saum wal basal fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan bawang putih, ya bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Alasannya apa? Orang yang makan bawang tidak boleh mendekati masjid. Fa innal malaikata tata'adza. Sesungguhnya para malaikat itu akan terganggu. Kalau malaikat saja terganggu, maka para makmum juga akan terganggu. Lihat, perhatikan saudaraku. Makan bawang yang menimbulkan bau, mengganggu makmum lain tidak boleh. Apalagi saat kondisi kita sedang sakit, terpapar virus COVID-19. Ya, sekedar memberikan gangguan berupa bau mulut, bau bawang yang tidak enak saja tidak boleh, apalagi kita membawa penyakit sehingga menularkan jamaah yang lain. Maka tentu lebih tidak boleh dan haram. Dan ini sesuai dengan kaidah yang kita telah pahami bersama, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Kemudian masih berhubungan dengan sholat, apa hukumnya sholat dengan memakai masker atau sejenisnya? Apa hukumnya sholat dengan memakai penutup wajah, penutup mulut setengah begitu seperti masker atau yang lain? Pada asalnya orang yang sholat dia tidak boleh menutupi mulut karena hal itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian para wanita ketika sholat tidak boleh pakai cadar, ya, karena pada asalnya orang sholat itu harus kelihatan hidung dan mulutnya. Maka wanita sholat memakai cadar tidak boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun dalam kondisi tertentu, ketika hajat, misalkan saat pandemi corona sekarang ini, sholat memakai masker dibolehkan. Karena adanya hajat, adanya apa? Kebutuhan. Terlebih lagi kalau seorang itu misalkan dia sedang flu, sedang batuk, ya, walaupun bukan gejala awal corona misalkan, dia batuk biasa, flu biasa, dia sholat memakai masker, maka hukum sholatnya sah, ya, karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka pada asalnya kita sholat dengan tidak menggunakan atau memakai masker. Contohnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat kita sholat di rumah, maka bisa dipastikan ketika kita sholat di rumah, kondisinya aman, ya, kondisi aman, maka istri tidak boleh pakai cadar. Kemudian anak-anak tidak memakai masker, suami pun demikian. Karena kita dalam kondisi aman, tidak ada kebutuhannya. Kalau ada kebutuhan, barulah dibolehkan sholat menggunakan masker. Termasuk permasalahan seputar fikih COVID-19, seputar sholat. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan kondisi shaf yang renggang-renggang. Bahkan ada yang renggangnya sampai 1 meter sampai 2 meter. Dengan istilah apa? Social distance, ya. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sholat berjamaah dengan model seperti ini, alasan yang dikatakan adalah khawatir menularkan penyakit yang menular. Khawatir kita tertular virus corona. Pada hukum asalnya, merapatkan shaf adalah sebuah yang dianjurkan. Perkara yang sangat dianjurkan karena Nabi mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya merapatkan, meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la salata limunfaridi khalfis shaf. Tidak sah salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Artinya ketika shaf masih kosong, dia memilih salat sendirian, maka kata Nabi salatnya tidak sah. Maka hukum asalnya dalam sholat berjamaah adalah rapat, ya, tidak renggang-renggang shaf sholatnya. Akan tetapi para ulama membolehkan dalam kondisi ada hajat untuk
shaf tidak rapat, ya, karena ada hajatnya, ada kebaikan yang bisa didapat. Namun tidak harus berjarak 1 meter atau 2 meter. Karena itulah kaum muslimin, dalam kondisi semacam ini hendaklah kita tetap sholat di rumah, ya, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, daripada kita melanggar aturan shaf dengan membuat shaf renggang-renggang, ya, walaupun boleh, lebih baik kita ikuti himbauan pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah. Karena ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak boleh mendekat kepada orang yang sedang sakit, sedang yang terpapar virus atau wabah. Maka hukum sholat dengan shaf renggang-renggang, kita katakan sekali lagi kesimpulannya adalah sah sholatnya. Kemudian permasalahan berikutnya seputar sholat berhubungan COVID-19, peniadaan sholat Jumat. Ketahuilah kaum muslimin, sholat Jumat itu wajib berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Wajib bagi kaum laki-laki, kecuali musafir, orang yang pergi jauh tidak wajib sholat Jumat. Kecuali wanita, wanita tidak wajib sholat Jumat. Kecuali anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Kecuali budak. 4 golongan inilah yang tidak wajib sholat Jumat. Adapun selainnya, laki-laki yang sehat, tidak musafir, dia wajib sholat Jumat. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi pandemi corona, sebagaimana sholat berjamaah ditiadakan, maka boleh pula kita tidak sholat Jumat karena adanya hajat. Ya. Adapun hadis yang mengatakan man tarakal jumu'ah salasa marrat taba'allahu ala qulubihim. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tahawunan secara sengaja, maka Allah akan stempel tutup mati hatinya. Hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja. Jadi secara sengaja. Kalau tidak sengaja, maka Allah tidak akan tutup hatinya. Namun yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut sengaja, inilah yang Allah stempel hatinya. Dengan demikian, kita tidak sholat Jumat bukan karena sengaja, tapi karena memang ada hajat. Ya, ada hajat. Ya memang kondisinya seperti ini. Kita dianjurkan untuk tidak berkerumun dan sholat Jumat merupakan perkumpulan hari raya kaum muslimin yang akan menyebabkan perkumpulan sangat banyak. Bahkan dalam sebuah masjid bisa jamaahnya sampai ribuan karena masjidnya besar. Maka tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian ketika kita tidak sholat Jumat, apakah kita melaksanakan Jumatan di rumah? Suaminya jadi imam dan khotib, ya. Kemudian jamaah makmumnya, anak-anak mendengarkan khutbah? Tidak. Para ulama mengatakan, la tasihhul jumu'atu fil buyut bittifaqil a'immah. Tidak sah salat Jumat dilaksanakan di rumah berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka yang tidak melaksanakan salat Jumat di masjid berjamaah, dia melaksanakan salat zuhur di rumah. Jangan melaksanakan Jumatan di rumah. Ya. Sekalipun jamaahnya ada 12, 10, ya. Misalkan keluarga besar, rumahnya besar, mereka mengadakan Jumatan tapi di rumah. Kata para ulama, la tasih, tidak sah salat Jumatnya. Yang melaksanakan salat Jumat di rumah tidak sah. Jadi kalau kita salat sendirian, salat sendiri di rumah, yang wajib adalah salat zuhur, bukan salat Jumat. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan puasa Ramadan? Sebagaimana dimaklumi bahwa Ramadan akan segera tiba. Bahwa Ramadan akan segera datang. Dan puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang balik, yang tidak memiliki halangan. Puasa Ramadan bagi masyarakat umum yang hanya tinggal di rumah, hanya beribadah, hukumnya tetap wajib dilaksanakan.
maka jangan dengarkan seruan-seruan para rakyat, karena Ramadan ini sedang pandemi corona, kita tidak usah puasa karena imunitas kita nanti akan lemah. Ya. Imunitas kita tidak akan kuat menangkal virus corona. Ketahuilah kaum muslimin, tidak ada ceritanya bahwa puasa membuat seorang sakit. Justru kedokteran membuktikan puasa itu membuat sehat. Karena itu, masyarakat luas, masyarakat umum, ya, yang mereka kerja ringan ke kantor atau hanya di rumah, kerja dari rumah, tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan, tidak boleh berbuka tanpa alasan. Sekarang bagaimana tersisa para petugas medis yang mereka butuh kekuatan, yang mereka butuh untuk mengumpulkan tenaga dalam mengurus pasien-pasien corona. Kami bacakan di sini fatwa dari seorang ulama yang kita kenal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, orang-orang yang membutuhkan buka puasa dalam rangka mengumpulkan kekuatan, beliau berkata, wa mislu dzalika man ihtaja ilal fitri littaqawwi bihi alal jihadi fi sabilillah fi qitalihi al-adu fa innahu yuftir wa yaqdi ma aftar sawa'an kana dzalika fi safar aw fi baladihi idza hadarahu al-adu lianna fi dzalika difa'an anil muslimin wa i'la'an li kalimatillahi azza wa jalla. Demikian pula kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa dengan alasan litaqawi, agar badannya kuat dalam menghadapi musuh, dalam berjihad di jalan Allah, memerangi musuh, maka dia boleh berbuka, sungguhnya dia boleh berbuka, dan hendaklah dia mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain. Sama saja ketika safar atau dia tidak safar berada di negerinya. Fatwa ini secara jelas kaum muslimin menunjukkan pada kita, kalau memang betul tenaga medis itu sedang berperang melawan pasien COVID-19 yang membutuhkan tenaga, maka bisa dikatakan berperang di jalan Allah. Ya, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka, namun harus diganti hari-hari yang dia tidak puasa pada bulan yang lain. Sungguh sangat mengherankan kalau ada yang mengatakan petugas medis boleh tidak puasa dan hanya bayar fidyah. Dari mana? Tidak ada. Orang yang akan berjihad saja yang dia lawan musuh dalam rangka membela Islam, dalam rangka menjaga negeri, ketika dia tidak puasa harus mengganti hutang puasanya. Ini tiba-tiba di negeri kita yang aman, ada orang tidak jelas mengusulkan, semoga MUI mengeluarkan fatwa tenaga medis boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Sungguh sangat aneh. Maka kaum muslimin, tidak ada kebenaran kecuali kalau kita kembali pada ulama. Kalau kita serahkan pada ulama. Dengan demikian, puasa Ramadan wajib kita lakukan semuanya bagi seluruh kaum muslimin. Adapun para tenaga medis yang mereka berjuang menyelamatkan pasien COVID-19 dan butuh kekuatan, boleh berbuka tapi harus diganti, bukan dibayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Harus diganti puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berhubungan dengan salat seputar puasa Ramadan. Bagaimana dengan pelaksanaan salat tarawih? Ya, tadi kita sudah bahas puasanya. Sekarang sholat tarawihnya. Sebagaimana sholat berjamaah ditiadakan, maka sholat tarawih pun kita lakukan di rumah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sholat tarawih di rumah. Dengan demikian, kaum muslimin jangan bersedih. Seumur-umur saya baru mendapati bulan Ramadan sholat tarawihnya di rumah, tidak boleh ke masjid. Sungguh ini adalah karena sebab dosa kita. Laksanakanlah sholat tarawih dengan semangat, ikhlas dalam menerima kondisi seperti ini, sehingga dengan keikhlasan kita berdoa pada Allah.
Semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit corona dari negeri yang kita cintai dan seluruh negeri kaum muslimin. Laksanakanlah salat tarawih seperti sebagaimana sifat dan tata caranya. Ya, bila yang menjadi imam suaminya, laksanakan salat tarawih dengan 11 rakaat, 2 rakaat diselingi dengan salam, kemudian witir 3 rakaat. Jadi 2 rakaat sampai 8, kemudian witir 3 rakaat. Ya. Manfaatkan kesempatan ini untuk melatih anak-anak kita menjadi imam kalau memang mereka sudah mampu, sudah berhak, bacaannya sudah baik. Demikian pula para kepala keluarga untuk menjadikan momen sholat tarawih di rumah pengajaran pendidikan kepada anak-anak. Kemudian perkara yang masih berhubungan dengan Ramadan adalah bagaimana ketika sholat id ditiadakan. Ketahuilah kaum muslimin, sholat idul fitri hukumnya fardu kifayah menurut mazhab Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, ya, sebagaimana mazhabnya Hanafiyah. Lantas bagaimana ketika pelaksanaan sholat idul fitri tidak dilaksanakan? Sholat berjamaah kita di rumah, sholat Jumat diganti sholat zuhur, maka sholat id pun ketika tidak ada pelaksanaan sholat idul fitri, apakah boleh kita melaksanakannya di rumah? Para ulama berselisih pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat id tidak sah dilaksanakan di rumah, sebagaimana sholat Jumat. Sholat Jumat tidak sah dilaksanakan di rumah, harus diganti sholat zuhur. Demikian pula sholat idul fitri tidak boleh dilaksanakan di rumah. Dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para ulama lain mengatakan sholat id boleh laksanakan di rumah. Mereka mengatakan barang siapa yang ketinggalan sholat id boleh diqodok. Dilaksanakan sholat idnya sendirian di rumahnya. Kalau orang yang ketinggalan sholat id, ya orang yang ketinggalan sholat id saja boleh melaksanakan sholat idnya di rumah, bagaimana lagi orang yang dari awal pengen sholat id? Ya. Tentu lebih utama boleh di rumah. Jadi dalam masalah ini, yaitu bila sholat id ditiadakan, bila nanti pemerintah memutuskan sholat idul fitri tidak ada, ya tidak boleh mengadakan perkumpulan sholat id, maka para ulama mengatakan ada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh sholat id di rumah. Alasannya apa? Hadisnya Anas. Ketika orang yang ketinggalan sholat id, dia boleh mengganti sholat idnya dilaksanakan di rumah. Kalau orang yang ketinggalan saja boleh mengganti sholat id, bagaimana lagi orang yang pingin sholat id dari awal? Dia bukan ketinggalan, memang dilarang pemerintah untuk keluar sholat id, maka dia lebih boleh untuk sholat di rumah. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh sholat id dilaksanakan di rumah, sebagaimana hukum sholat Jumat. Sholat Jumat tidak boleh dilakukan di rumah, bahkan dia ganti sholat zuhur. Demikian pula sholat idul fitri. Bila tidak dilaksanakan bersama jamaah, maka tidak dilaksanakan di rumah. Wallahu alam, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Dan baru saja kami mendengar berita dari Mufti, ya, Ketua Fatwa Dewan Fatwa Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau mengatakan sholat tarawih dilaksanakan di rumah, kalau ini jelas boleh. Dan yang kedua, beliau mengatakan bila nanti sholat id tidak ada, maka beliau berfatwa bolehnya sholat id di rumah. Dan ini resmi dari halaman Ketua Dewan Fatwa Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Allah alam. Adapun hukum-hukum seputar Idul Fitri yang lain, dari ucapan selamat, mandi, memakai baju yang paling bagus, ya, mengucapkan takbir, semuanya tetap dilaksanakan. Tidak ada perubahan. Malam Idul Fitri boleh takbiran, kita bertakbir, tapi dilaksanakan masing-masing di rumah. Mengucapkan ucapan selamat boleh lewat apa? Media sosial, lewat WA, SMS, lewat telepon, video call, boleh.
ya. Dilaksanakan seperti biasa. Kemudian besok paginya, apakah kita mandi? Silakan mandi. Ya, di rumah, jangan di lapangan. Mandi di rumah, memakai baju yang paling bagus? Boleh. Jadi tetap walaupun tidak ada sholat id, baju lebaran tetap jalan. Ya. Walaupun tidak ada sholat id, beli baju lebaran tetap boleh. Karena boleh kita laksanakan. Memakai baju, memakai wangi-wangian. Ya, kemudian ngapain? Nggak sholat id, nggak berangkat ke lapangan. Sholat tidak, tapi sudah ganteng, sudah mandi. Lalu apa yang kita lakukan? Makan nastar. Makan ketupat, ya. Nah, itu. Kemudian menerima tamu kalau ada tamu. Kalau memang dibolehkan untuk menerima tamu. Sehingga kaum muslimin, hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat Idul Fitri tetap kita laksanakan seperti mandi, memakai baju, ucapan selamat, bisa. Tanpa adanya perkumpulan. Baik melalui media sosial atau media yang lain. Lantas bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah. Beredar broadcast bahwa hendaklah zakat fitri itu dimajukan pembayarannya sebelum Ramadan. Karena melihat pandemi corona yang begitu banyak. Kalau yang dimaksud mendahulukan zakat fitrah sebelum Ramadan, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena zakat fitrah memiliki waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Pelaksanaan penunaian zakat fitrah ada 2 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu yang boleh, yaitu 1 hari 2 hari sebelum Lebaran. Dan yang kedua waktu yang afdol. Waktu yang afdol adalah dari mulai malam hari raya sampai besok paginya sebelum sholat id dilaksanakan. Ini waktu yang afdol menunaikan zakat fitri. Maka tidak boleh zakat fitrah dikeluarkan sebelum datang bulan Ramadan. Berbeda dengan zakat mal, zakat kekayaan. Bila yang dimaksud zakat mal, maka mendahulukan membayar zakat mal sebelum tiba haul, sebelum tiba waktu 1 tahun, hal ini dibolehkan. Karena mendahului sebelum sebabnya dibolehkan. Akan tetapi mendahului syaratnya ini yang tidak boleh. Zakat mal itu syaratnya 1 mencapai nisab. Yang kedua haul, dan haul disebut sebab. Kalau kita belum mencapai nisab sudah bayar zakat, itu yang tidak boleh. Namun kalau sudah mencapai nisab, belum 1 tahun kita bayarkan zakat mal, maka hal itu dibolehkan. Ya, inilah kaum muslimin hukum-hukum yang berhubungan dengan seputar zakat fitrah, puasa Ramadan, salat tarawih, dan salat id. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk hukum-hukum yang perlu kita bahas seputar COVID-19 adalah salat jenazah. Ketahuilah kaum muslimin, salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah dan Ibnu Abbas. Maka sebagaimana salat berjamaah ditiadakan, salat jenazah juga demikian. Cukup dilaksanakan secara sendiri-sendiri perorangan. Tidak dilakukan secara berjamaah. Karena dalam kondisi pandemi corona seperti ini. Apalagi ketika kita khawatir terpapar wabah. Ya, maka salat jenazah pasien yang meninggal karena virus corona cukup dilaksanakan 1-2 orang saja. Karena fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang bila dilakukan sebagian orang, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lainnya. Tidak dilaksanakan di masjid secara berjamaah atau di lapangan karena khawatir akan tersebarnya virus. Lantas berhubungan dengan jenazah COVID-19, bolehkah kita menolak jenazah yang meninggal karena wabah corona? Tentu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menghadapi wabah harus waspada, itu baik. Tapi yang tidak baik adalah ketakutan dan kepanikan. Waspada tertular virus corona. Bagus tidak? Bagus. Tapi yang tidak bagus adalah ketakutan luar biasa sehingga menjadi panik luar biasa. Di antara bentuk kepanikan masyarakat ketika wabah corona adalah
menolak jenazah yang meninggal karena virus corona. Ya. Ketahuilah kaum muslimin, jenazah yang telah meninggal karena wabah COVID-19 ini, kalau kita tolak tidak bisa diterima secara sisi sosial, tidak bisa diterima secara pandangan agama, dan tidak bisa diterima secara pandangan medis. Baik, kita bahas satu persatu. Orang yang menolak jenazah COVID-19 secara sosial, orang yang tidak punya empati. Harusnya dalam kondisi seperti ini kita memiliki rasa empati kepada saudara kita yang meninggal karena penyakit corona. Bukan malah jenazahnya ditolak. Ya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini kita saling tolong menolong. Oh, saudara kita meninggal karena virus corona, kita bantu. Ya. Yang parahnya lagi, kalau kita tolak jenazah COVID-19, ini akan menjadi pemicu orang yang terkena penyakit corona, dia tidak akan cerita atau tidak mau mengaku terkena corona. Kenapa? Khawatir jenazah saya tidak disolati. Khawatir jenazah saya ditolak, tidak dikuburkan di kuburan dekat rumah. Padahal dia sudah terkena corona, tapi dia tidak mengaku corona. Karena kenapa? Takut ditolak masyarakat, udahlah biarin, saya nggak usah ngaku. Karena kalau saya tidak ngaku terkena corona kan, saya tetap diurusi normal. Dimandiin normal, dikafani normal. Nah, ini bahaya. Jadi secara sosial, orang yang menolak jenazah COVID-19 perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Dengan akal apa kita menolak jenazah COVID-19? Ya. Bagaimana sekarang kalau yang meninggal orang tua kita? Ibu kita yang meninggal karena corona. Kemudian ibu kita ditolak, padahal kita orang kampung situ. Ingin dikuburkan di situ ditolak oleh masyarakat. Ya, tidak benar. Jadi orang yang menolak jenazah COVID-19 secara sosial tidak bisa diterima. Sekarang secara sudut pandang agama. Agama mengatakan, Nabi kita SAW beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Akibat penolakan besar-besaran terhadap jenazah COVID-19, 2 hari, 3 hari jenazah tidak dikuburkan. Mencari apa? Kuburan yang mau menerima. Dari kampung situ, pada dia penduduk situ, ditolak. Pindah ke kampung sebelah sudah dapat bisikan. Ini yang mau dikubur jenazah corona, ditolak. Jadi menyalahi perintah Rasul agar kita menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Jadi secara agama kita benar-benar telah melanggar perintah Nabi menyegerakan pengurusan jenazah. Maka orang-orang yang menolak jenazah COVID-19 dia telah melanggar perintah Rasul. Andaikan Rasulullah hidup, beranikah dia melanggar perintah Nabi? Yang Nabi mengatakan segerakanlah pengurusan jenazah umum, baik karena penyakit corona atau yang lainnya. Yang ketiga, secara tinjauan medis, kesehatan. Virus corona itu dia akan mati kalau inangnya itu juga mati. Tahu inang? Ya, inang itu kayak tempatnya lah. Ya. Nah sekarang pasiennya sudah mati, maka virusnya pun akan mati. Demikian para ahli medis berbicara. Kemudian virus corona itu bisa menular dengan apa? Di antaranya dengan batuk, bersin. Memangnya orang yang sudah jadi jenazah COVID-19 bisa batuk, bersin. Sehingga menularkan virus corona. Jadi secara kesehatan tidak bisa diterima orang-orang yang menolak jenazah COVID-19 dengan alasan nanti menular. Apalagi sampai menghayal. Ya, galian kubur itu kan kedalamannya 2 meter. Dia bisa virusnya jalan nembus 2 meter. Kemudian ke kampung-kampung muncul di tanah. Sehingga keinjek kaki, kaki kena. Dan seterusnya. Allahu Akbar. Jadi secara medis tidak ada yang namanya penularan dari jenazah COVID-19. Apalagi proses orang yang meninggal karena virus corona sudah sangat ketat. Ada protap. Apa itu protap? Ya. Ada aturannya, SOP-nya. Dia disiram air saja, tidak dimandikan secara normal atau bahkan ditayamumkan, kemudian dibungkus plastik, setelah itu dikafani,
Setelah dikafan, diplastik lagi, kemudian dimasukkan kantong jenazah, kemudian setelah itu ditaruh di peti. Sudah sangat ketat. Jadi secara medis sudah sangat hati-hati. Tidak mungkin kita terkontaminasi dengan virus corona. Maka kaum muslimin, sadarlah. Bagi orang-orang yang masih menolak jenazah saudara kita yang meninggal karena virus corona, ketahuilah dia lebih baik. Dia mati dalam keadaan mati syahid. Maka kenapa kita menolak jenazahnya? Dengan alasan khawatir terkena virus coronanya dan lain-lain. Padahal secara medis tidak bisa menularkan. Secara sosial, di mana hati nurani kita? Di mana akal sehat kita? Bagaimana kalau yang meninggal orang tua kita atau yang meninggal anak kita kemudian ditolak gara-gara anak kita terkena corona? Tentu kita akan sedih. Kembalikan pada diri kita. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, bolehkah membayarkan zakat kepada orang yang terkena penyakit virus corona? Jawabannya boleh, ya, bila dia termasuk orang-orang yang miskin. Karena dengan virus corona ini misalkan harus mengeluarkan biaya sekian dan sekian, maka dia termasuk golongan orang miskin, boleh dikeluarkan zakatnya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini ringkasan dari beberapa hukum fikih seputar virus corona. Lalu bagaimana tentang, sedikit kami tambahkan, permasalahan menikah. Ya. Di tengah pandemi corona, masih ada saudara-saudara kita yang sudah mengikat janji dengan calon istrinya. Bahkan 2 bulan sebelum terjadi pandemi corona sudah nyebar undangan. Kemudian melakukan akad nikah, pernikahan di tengah pandemi corona. Apabila kita melakukan akad nikah di saat wabah seperti ini, maka hukumnya boleh. Tapi tentunya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah hanya cukup di KUA, dihadiri oleh 5 orang keluarga, kemudian tidak harus berjabat tangan, tapi tetap mengucapkan ijab qabul secara langsung, terpenuhi syarat-syarat nikahnya. Kemudian boleh tidak kalau saat pandemi corona ini kita nikahnya lewat video call, ya, jadi lewat jarak jauh. Istrinya di Tegal, calon suaminya di Cikarang. Menikah dengan cara jarak jauh, online, baik itu video call atau lain-lain. Ketahuilah kaum muslimin, perlu diperhatikan dengan benar-benar. Rukun nikah, 1, adanya wali. Ketika akan melaksanakan akad nikah melalui jarak jauh, adakah walinya? Dan wali ini benar-benar harus hadir di majelis. Bukan wali-walian, buat-buatan. Karena dalam kondisi yang berjauhan, maka akan sangat sulit memastikan walinya itu asli atau tidak. Kalau memang betul ada walinya, terpenuhi rukun yang pertama. Rukun yang kedua, adanya 2 pengantin yang akan menikah. Calon yang akan menikah. Maka ini pun harus dipastikan. Artinya yang menelpon betul-betul calon suami. Bukan temannya. Demi ngeprank atau apa istilahnya, ngerjain ya. Nggak boleh. Jadi harus ada calon kedua mempelai. Kemudian syarat ketiga, adanya ijab qabul. Nah, ijab qabul ini pun harus benar-benar terucap dengan lancar. Jangan terhalang karena koneksi yang buruk sehingga suara tidak terdengar. Sehingga putus, ya. Ini, jadi harus dipastikan hal itu. Kemudian adanya mahar, kemudian adanya saksi. Saksi ini pun harus ada dan mahar pun ada. Jadi cara terbaik tetap menikah dengan secara langsung untuk menghindari penipuan. Namun kalau tidak bisa datang, kita sudah janji dengan calon istri bulan Mei. Padahal masih musim corona. Ternyata kita tidak bisa datang ke Jawa Tengah. Maka caranya
undang KUA ke rumah calon istri. Kemudian calon istri dengan walinya. Ya, dengan walinya. Barulah terjadi video call dengan calon suami yang berada di Cikarang. Sehingga ijab kabul akan disaksikan oleh saksi, disaksikan oleh petugas KUA yang akan menilai apakah pernikahan ini sah atau tidak. Ya, jadi harus dipastikan supaya tidak terjadi penipuan. Kalau rukun-rukun nikahnya sudah terpenuhi, maka insya Allah menikah jarak jauh, video call pun dibolehkan dalam pandemi corona seperti sekarang ini. Baik, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ulasan ringkas seputar pembahasan hukum fikih seputar virus corona, dan ini merupakan akhir perjumpaan kita karena pekan depan kita insya Allah sudah masuk pada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang kita nantikan, dan kami menunggu pertanyaan dari para pemirsa sekalian yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda, baik interaktif langsung maupun pesan singkat. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, silakan yang memiliki pertanyaan untuk menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Kita sambut terlebih dahulu penelpon langsung. Halo? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Ma'arif di Cikarang. Ma'arif di Cikarang. Silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Mau tanya, posisi kita kan sebagai seorang buruh nih. Ya. Di perusahaan yang masih bekerja. Ya. Kemudian yang saya tanyakan terkait sholat yang duhur dan asar yang di masjid perusahaan. Ya. Sedangkan di masjid perusahaan itu rata-rata dipakai oleh karyawan, ada yang masih jamaah, kemudian apakah kita juga harus ikut ke jamaah itu atau himbauannya sih munfarid gitu loh. Ya. Iya. Cukup. Itu juga berlaku untuk yang sholat Jumatnya. Ya, ya. Ya. Baik. Cukup pertanyaannya. Wa'iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara kita di Cikarang. Beliau menanyakan bagaimana kami sebagai pekerja yang masih bekerja di perusahaan, di pabrik, dan di masjid perusahaan kami masih dilaksanakan sholat berjamaah. Padahal himbauannya untuk sholat sendiri-sendiri. Kemudian juga apakah ini berlaku juga dalam masalah sholat Jumatnya? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau memang ya di perusahaan itu ada masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah oleh seluruh karyawan, maka hendaknya diperhatikan tata cara bagaimana dari sisi medis untuk penanganan virus corona. Misalkan seluruh jamaah wajib cuci tangan dengan hand sanitizer atau yang lainnya. Kemudian dengan sholat menjaga jarak walaupun tidak harus 1 meter, maka boleh Anda sholat di masjid ikut berjamaah. Karena himbauan untuk sholat sendiri-sendiri yaitu adalah sholat di rumah, bukan keluar. Sementara bagi karyawan ini masih keluar, masih bekerja. Padahal dalam pekerjaan itu pun terjadi perkumpulan. Ya, terjadi perkumpulan. Maka kami menasihati, kalau memang bisa untuk sholat sendiri tapi di ruangan khusus, misalkan Anda bekerja di head office-nya, yang setiap karyawan punya kantor sendiri-sendiri, meja sendiri, ada ruangan khusus, tidak ada masalah kita sholat sendiri. Namun kalau tidak ada head office, tidak ada, bukan seperti itu, kita sholatnya berjamaah, ya sudah berjamaah laksanakan, namun dengan tetap menjaga jarak, dan dengan memperhatikan sisi medis seperti cuci tangan, hand sanitizer, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Begitupun dengan Jumatan. Kalau memang masih kerja dan dilaksanakan Jumatan, laksanakan Jumatan dengan tetap menjaga jarak dan seterusnya. Jadi kalau ingin sholat sendiri-sendiri di tempat khusus,
silakan. Tapi kalau tidak ada, mau apa lagi? Ya sudah, sholatlah berjamaah itu lebih baik dengan tetap melakukan usaha untuk terjaga dari kontak virus corona. Kalau alasannya kita sholat sendiri-sendiri takut terkena virus corona karena karyawan itu kan datangnya dari berbagai macam perumahan, berbagai macam daerah. Ada yang dari Tambun, ada yang dari Cibitung. Kalau alasannya Anda sholat sendiri-sendiri karena khawatir karyawan lain datangnya dari daerah lain yang kita tidak tahu mungkin dia membawa virus, ya sudah. Artinya perusahaan harus menutup, karyawan dikerjakan dari rumah semua. Kalau memang alasannya khawatir karyawan membawa virus. Ya tidak usah dilaksanakan sholat jamaah dan tidak usah kerja. Tidak usah kerja, karena ini lebih menutup pintu tersebarnya virus daripada karyawan datang dari berbagai macam tempat. Ya lebih baik mereka kerja di rumah masing-masing. Jadi bagi yang masih kerja, kami menasihati pada asalnya Anda sholat berjamaah dengan tetap menjaga jarak. Ya kalau mungkin sholat sendiri-sendiri maka laksanakan di tempat khusus, bukan di masjid. Ya bukan di masjid yang satu di depan, yang satu di tengah, satu di belakang sholat sendiri-sendiri. Ini tidak. Laksanakanlah berjamaah di masjid. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tata cara sholat tarawih di kondisi wabah sekarang ini? Apakah setelah sholat isya langsung seperti biasa atau menunggu sepertiga malam? Ketahuilah kaum muslimin, pelaksanaan sholat tarawih seperti pelaksanaan sholat tahajud, sholat di tengah malam. Barang siapa yang merasa dia bisa bangun tengah malam, sepertiga malam, tentu ini lebih baik. Tentu dia lebih baik. Namun bagi yang tidak kuat untuk bangun di sepertiga malam, maka laksanakanlah sholat tarawih setelah sholat isya. Dan masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, masing-masing di antara kita ada yang mampu bangun tengah malam, ada yang tidak mampu. Maka jangan dipaksakan kita selalu menuntut anak istri bangun sepertiga malam. Tidak, karena tidak hikmah. Kalau anak istri ingin sholat tarawih setelah isya, silakan saja. Ya, apalagi anak-anak yang mereka tidak kuat untuk bangun sepertiga malam. Ya, sahur saja mereka agak berat bangun sahur, apalagi bangun sholat tarawih. Maka dilihat maslahatnya, dilihat kebaikannya. Kalau kita merasa baiknya lebih khusyuk setelah sholat isya, silakan. Tapi kalau Anda merasa lebih khusyuk tengah malam dan mampu bangun tengah malam, maka laksanakanlah di tengah malam. Bismillah, dalam hal imam, apakah anak yang sekarang duduk di kelas 7 dijadikan imam karena hafalannya lebih banyak dari orang tuanya? Anak yang duduk di kelas 7 berarti sudah kelas 1 SMP dan sudah balik, ya sudah akil balik. Maka dia boleh menjadi imam. Jika dia memiliki hafalan lebih banyak dari ayahnya, dari ibunya, dia jadi imam, anak laki-laki ini. Kemudian bacaannya bagus, dialah yang jadi imam. Ya, dengan syarat tadi, dia sudah akil balik, kemudian bacaannya baik, hafalannya lebih banyak. Boleh dia jadi imam. Kalau ingin gantian dengan bapaknya juga tidak ada masalah. Ustadz, sekarang kan lagi dianjurkan sholat berjamaah di rumah. Yang jadi pertanyaan bagi kami, kalau sholat di bawahnya terdapat sepiteng, boleh tidak? Boleh, asalkan jangan nyemplung. Ya, sholat di tempat yang di bawahnya adalah sepiteng. Dibolehkan selama kita tidak mencebur ke dalam sepiteng. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara berbicara kepada suami yang masih aktif dalam kegiatan badminton dan berkumpul bersama teman-temannya sedangkan PSBB sudah berjalan? Ya, sholat berjamaah saja, yang ini hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib, dibolehkan di rumah. Ya, artinya kita sholatnya di rumah, apalagi cuma badminton, maka lebih utama main badmintonnya di rumah. Jadi nasihatkan suami, Mas, sholat saja berjamaah yang sebagian ulama mengatakan wajib, yang sholat ini bisa membawa kita kenikmatan abadi surga neraka, kita disuruh di rumah, apalagi cuma badmintonan. Lebih utama main badmintonnya di rumah. Kalau di rumah main badmintonnya gimana? Ya sama tembok, mukul-mukul raket sama koknya. Nah ini.
Jadi sholat jamaah saja kita suruh di rumah, apalagi cuma badminton. Jadi nasihati suami dengan baik-baik agar meninggalkan kegiatan hobinya sementara, diganti dengan jalan pagi keliling komplek, silakan. Ya, lari-lari atau naik sepeda keliling komplek, dan olahraga tidak harus badminton. Yang penting badan bergerak, badan sehat. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan anak laki-laki usia 9 tahun, apa boleh menjadi imam tarawih bagi ayah dan ibunya? Anak yang 9 tahun belum balik, ya. Kemudian kalau dia sudah tamyiz maka boleh. Ya, anak kecil yang belum balik ketika dia jadi imam dengan syarat sudah tamyiz, kemudian bacaannya benar, ya baca Al-Fatihahnya baik, maka boleh jadi imam. Kalau dia 9 tahun bacaan Qur'annya tidak baik, masih belepotan, ya bahkan Al-Fatihah saja lupa-lupa, jangan jadi imam. Karena inti sholat harus kita perhatikan. Orang yang tidak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Kemudian dari Zes Dedi, pemirsa Facebook Ahsan TV, apa hukum tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut terkait zaman wabah COVID-19 ini? Sudah kami jelaskan tadi, Rasulullah SAW mengatakan, man tarakal jumu'ati salasa marrat tahawunan taba Allah la qulubihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja, maka Allah akan kunci hatinya, Allah akan setempel hatinya. Perhatikan kalimat Nabi secara sengaja. Sekarang kita di musim wabah COVID-19 ini, apakah kita sengaja meninggalkan Jumatan? Tidak. Kita tidak melaksanakan sholat Jumat karena ada himbauan, ada larangan bahwa perkumpulan akan cepat tersebarnya virus corona. Semakin banyak orang berkumpul, baik itu jamaah, Jumat, akan menyebabkan virus corona semakin cepat tersebar. Jadi bukan karena keteledoran, kemalesan kita. Jadi meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut itu ada alasannya apa? Tahawunan. Kalau dia lakukan secara sengaja karena meremehkan, karena malas, ini yang akan dikunci hatinya oleh Allah. Namun orang yang tidak Jumatan karena virus corona, karena sedang wabah, tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Baik, kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, tidak terasa sudah jam 10 tepat. Maka kita berada di ujung perpisahan dari acara hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Dan sebelum kami tutup, nantikan bersama kami Talkshow Semarak Ramadan 1441 Hijriah malam Rabu, ya tanggal malam Rabu ini, ya kita sekarang hari Sabtu, ya Ahad, kemudian Senin, Selasa malam Rabu. Nantikan Talkshow Semarak Ramadan 1441 Hijriah bersama saya dan bersama rekan saya nanti pada malam Rabu untuk mempersiapkan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, bagaimana persiapan kita menyambut puasa Ramadan, kemudian di tengah pandemi wabah corona ini. Semoga dengan bekal ilmu kita dapat melaksanakan puasa Ramadan secara maksimal, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain secara maksimal walaupun dari rumah saja. Wallahu taala alam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.